Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pengertian OLS, kelebihan dan kekurangannya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sadid Fadilah. Nama saya Aryo Saputra. Nama saya Najwa Oliviana Khalida. Yang pertama, ada pengertian OLS atau Open Lightspeed yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Open Lightspeed atau OLS adalah versi open source dari Lightspeed Web Server, sebuah web server modern yang dirancang agar super cepat, ringan, dan mudah diatur. Dia sering dibandingkan dengan Apache dan Nginx karena fungsi utamanya sama, menyajikan konten web ke pengguna. Kemudian ada kelebihan Open Lightspeed yang akan dibacakan oleh Najwa. Kelebihan Open Lightspeed yang pertama ada performa tinggi, didesain dengan arsitektur event-driven asinkron seperti Nginx, jadi lebih efisien menangani ribuan koneksi bersamaan tanpa membebani CPU dan RAM. Bisa memproses PHP jauh lebih cepat karena menggunakan Lightspeed SAPI, bukan CGI atau FVM seperti Apache atau Nginx. Lalu yang kedua ada caching yang kuat, memiliki Lightspeed change, bawaan sangat cepat, dan bisa mempercepat situs WordPress, Joomla atau Laravel secara drastis. Tidak perlu plugin checking tambahan, beda dengan Apache atau Nginx. Lalu yang ketiga ada keamanan tinggi, built-in anti-DOS, root cross protection, dan recaptcha defense, mendukung mode security rules seperti Apache. Jadi bisa pakai aturan keamanan yang sama. Yang keempat ada kompatibilitas Apache, mendukung sebagian besar aturan HT access, mode rewrite, dan mode security. Jadi migrasi dari Apache ke Open Lightspeed cukup mudah. Yang kelima ada web GUI panel admin. Ada antarmuka web admin konsol yang mempermudah konfigurasi virtual host, SSL, PHP, dan log, dan lainnya tanpa edit file manual. Cocok buat pengguna yang belum terlalu nyaman dengan command line. Yang keenam, ada open source dan gratis, 100% gratis, dan open source tidak seperti versi komersial Lightspeed Enterprise. Cocok untuk proyek pribadi, belajar, dan server kecil menengah. Kemudian ada kekurangan Open Lightspeed yang akan dibacakan oleh Aryo. Oke, untuk kekurangan Open Lightspeed, yang pertama ada Yang pertama ada konfigurasi HT access tidak dinamis. Berbeda dari Apache, Open Lightspeed tidak membaca HT access secara real time. Artinya setiap kali file HT access diubah, kamu harus reload server agar perubahan berlaku. Yang kedua, fitur Enterprise tidak tersedia. Beberapa fitur hanya ada di Lightspeed Enterprise seperti HTTP, Early Access, kadang masih eksperimental di OLS, LS Change, Advanced, E-commerce, WooCommerce, Full Change, dukungan teknis resmi. Yang ketiga, sedikit lebih rumit untuk multi-domain. Untuk hosting banyak domain atau akun seperti cPanel, WHM, OLS kurang fleksibel dibanding versi Enterprise. Harus buat virtual host manual satu persatu. Yang keempat, komunitas lebih kecil dari Nginx atau Apache. Dokumentasi resmi bagus, tapi kadang contoh konfigurasi dari komunitas masih terbatas. Artinya troubleshooting bisa lebih lama kalau error jarang ditemui. Yang kelima, integrasi panel hosting masih terbatas. Beberapa panel populer seperti cPanel atau Flash tidak mendukung OLS, hanya mendukung versi Enterprise. Tapi panel seperti CyberPanel sudah mendukung OLS penuh dan gratis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama itu ada Open Lightspeed memiliki performa sangat cepat, cocok untuk trafik tinggi. Yang kedua, keamanan kuat, ada proteksi bawaan. Yang ketiga, kemudahan konfigurasi mudah lewat GUI, tapi HT access harus reload. Dan yang keempat, lisensi gratis dan open source. Tidak semua fitur enterprise. Yang kelima, kompatibilitas baik dengan Apache tapi tidak sepenuhnya. Dan yang keenam, komunitas sedang berkembang tidak sebesar Nginx dan juga Apache.
itu merupakan penjelasan mengenai open light speed. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang telah kami lakukan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu masuk ke Trixie dan menyetel dan memasang apa namanya itu, langsung setting, sesuaikan, lalu mulai. Nah, masuk, login. Nah, ini musik sebagai root dan sesuaikan passwordnya, lalu setel bagian IP-nya. Nah, lalu restart, udah itu langsung mendapatkan IP. Lalu pergi ke SSH untuk menghapus dan juga mengizinkan login untuk ke CMD. Nah, di CMD masuk sebagai root. Menggunakan IP yang kita setting, lalu memasukkan repository. Nah, masukkan repository dari Trixie. Nah, lalu di-update. Nah, setelah di-update, langsung di-upgrade. Klik yes, lalu tunggu. Nah, di sini kita salin dari GitHub kita yang udah kita buat, apt widget config, widget chrome, lanjut, enter, terus kita apt install Lightspeed, tunggu Sampai selesai. betul. Lanjut kita apt install lspp44, salin dari GitHub kita yang udah kita buat. Datar banget ini. Sistem start lsws dan sistem ctl enable lsws. Langsung user lokal kita tambahin juga. Lalu iris home kita namain, terus passwordnya kita isi, terus isi lagi untuk mengkonfirmasi password. Udah gitu buka, langsung kita pengecekan di Google, di Chrome, cari IP yang kita setting tadi. Lalu masukkan IP-nya dan lalu login dengan username dan juga password yang telah kita buat tadi. Lalu setelah itu mengatur versi PHP DLS-nya dengan mengkonfigurasi aplikasi eksternal, pilih konfigurasi server, aplikasi eksternal, lalu klik tambah, pilih aplikasi Lightspeed SAPI. Berikutnya isi nama dengan ISP-HP84, alamatnya yang telah disesuaikan tadi, catatannya PHP dalam titik 4, koneksi maksimumnya 35, batas waktu permintaan awalnya itu 60, batas waktu coba laginya 0, koneksi persistennya iya,
memerintahnya itu setelah sesuaikan dengan yang telah disediakan di GitHub. Lalu contohnya itu satu sebagai default. Lalu setelah itu nanti kita simpan. Oke, bentar. Nah, setelah itu kita simpan dan mulai restart kembali. Lalu masih di konfigurasi server, kita atur script handler yang akhiran PHP, jenis penanganan Lightspeed SAPI, dan nama penanganan itu SP84. Ya, lalu restart dan simpan lagi. Lalu kita pergi ke listener default dengan port yang asalnya 8088 diubah menjadi 80. Nah, lalu simpan ya. Lalu restart kembali. Lalu kita pergi ke virtual host, ke example, terus ke general, cari bagian index files. Biasanya isinya itu index.html. Ubah menjadi index.php, index.html. Setelah diubah, lalu kita bisa simpan pengaturan yang telah kita ubah tadi. Iya. Setelah itu kita langsung masuk ke CMD lagi, masuk sebagai root. Nah, lalu sesuaikan dengan perintah-perintah yang telah kita sediakan di GitHub. Nah, nanti setelah itu akan dimintai data seperti kota, negara, dan lain sebagainya. Itu bisa diisi oleh kita. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke mode listeners. Lalu kita tambahkan isi listeners name dengan SSL, IP address-nya ini, portnya 443, secure-nya itu yes. Nah, lalu setelah itu kita save dulu terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung pergi ke bagian virtual host mappings. Lalu isi domainnya dengan ya bintang, itu yang artinya semua domain IP. Lalu kita save. Nah, lalu pada tab SSL isi private key filenya dan juga certificate filenya. Lalu save dan juga lalu restart kembali. Terus di sini kita buka WinSCP. Lalu masukkan IP kita, terus root dan passwordnya admin. Ganti defaultnya. Lalu oke, dan kita masuk ke dalam file kita. Kita mengubah web asalnya default jadi web kita. Nah, di sini kita hapus dulu web yang defaultnya. Nah, di sini dihapus, lalu ganti dengan web kita. Nah, ini web yang kita buat, terus tempelin di sini. Di sini kita tambahkan folder untuk memasukkan kode kita, kode web kita, lalu save, dan di sini jadi ini adalah web kita. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.